Cek low, satu dua, halo, halo. Jangan pakai eho bang, suara asli aja. Cek, 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 cek low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para ustazah, para guru dan para orang tua, terkhusus yang sama kita hormati para guru, para ustadz yang hadir, yang ada di panggung. Mohon maaf nggak kesebut namanya karena nggak dikasih catatannya. Dan terkhusus yang sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Ahmad Rifai beserta istri dan keluarga, para ibu, bapak, hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada siang menjelang sore hari ini dalam rangka pelaksanaan walimatul khitan Ananda Azam Syauqi Ahmad, tanda kutip semoga menjadi anak soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, titik dan agama. Insya Allah akan dihadiri titik 2 lah. Itu baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita hari ini mendoakan putra dari Bapak Ahmad Rifai. Semoga yang dikhitan selalu Allah berikan sehat walafiat. Putra yang dikhitan Allah jadikan putra yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, selalu menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tua. Dalam belajar Allah berikan kemudahan, Allah kasih ilmu yang manfaat, dan kelak menjadi anak yang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, khitan itu kalau menurut orang kampung saya namanya nyunatin. Tetapi menurut ilmu fikih, khitan itu adalah al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Jadi orang laki ada helmnya, kulitnya dikupas biar kelihatan helmnya klimis. Ngerti klimis, Bu? Mencilak. Ngerti mencilak? Relep, glowing. Jadi khitan itu memotong kulit yang nutupin helmnya. Maka khitan itu buat laki-laki dan perempuan namanya khifad. Beda nyunatin anak laki dengan anak perempuan. Kalau anak laki mah pakai hajatan, bikin undangan, ya enggak? Malam mangkat, bikin maulid, ustadz, kiai diundang, baca maulid, rame malam mangkat. Malam undangannya dangdut. Ya kan? Di kampung saya. Di kampung saya. Tuh, di kampung saya. Malam mangkat bikin maulid walimah. Giliran malam undangan dangdut. Secara ekonomis antara ustadz sama dangdut, mahalan dangdut. Dangdut belum main kopi 3 ketel dia minum. Dangdut belum main nasi 3 bakul habis dilebok. Ustadz nyampe no dari tadi, rokok belum, kopi belum, kan rada murah.
Oh susu, alhamdulillah. Ya bagus, Bang Rifai tahu dia. Susu itu kan baik buat pertumbuhan laki-laki. Bener po, makanya bayi laki sama bayi perempuan beda. Bayi perempuan mah nyusunya 2 tahun doang. Loh, bayi laki kan beda. Oh, 50 tahun masih nyusu dia. Lihat aki-aki udah pada metik, nggak ada giginya. Oh, jadi kalau nyunatin perempuan, anak perempuan mah gampang, nggak pakai rame-rame. Cuma dapat 40 hari udah di tetangga doang paling dibilangin, cing, undang ya besok pagi mau nyunatin bocah. No mau disunatin si no. Iya udah 40 hari kalian kerik tangan kalian mau ngundang ini, paling tetangga, cing lu nyampe ya tuh, paling begitu doang. Dukun beranak udah diundang, dulu kan dukun beranak kok yang nyunatin, dukun beranak dulu mah. Kalau di kampung saya namanya wajib bunyani tuh, almarhum udah bu Allah po, itu wajib diselempangin apa tuh kudungannya. Nah itu dukun beranak cuman bawa pisau lepit doang. Pisau lepit terus ditaro di ujung deket pisau lepit. Ini bagaimana jelasinnya sih ya? Dulu nih pisau lepit ditaro di ujung ditempelin deket pisau lepit, dicongkel. Empo yang tahu, mendehem doang jadi sunat tuh. Tapi ini khitan merupakan apa? Kata Rasul, al khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa. Khitan itu sunnah bagi seorang laki-laki dan kemuliaan bagi seorang perempuan. Ada yang nanya, Ustadz emang kalau sunat itu anak laki khitan sunnah? Kalau sunnah kan boleh dikerjakan boleh kagak? Bener bu? Itu hukum sunnah, tapi berbentur dengan hukum fikih yang lain. Ketika nggak dipotong ujungnya, nanti ketika itu dewasa, kencing keluar dari ujung itu akan mengendap najis-najis yang ada di ujung kulub. Maka harusnya dipotong, dibersihkan. Nah wajib berarti bagi laki-laki memotong ujungnya. Ujung apa? Ujung trompet. Dikupas. Maka inilah pentingnya khitan itu apa? Kalau khitan itu satu tujuannya agar anak kita berani berkorban. Berkorban buat apa? Kan ada yang bilang masih anak kecil orang Islam agak sayang, bocah disunatin mana keluar darah nangis lagi. Ya po, justru masih kecil disunatin. Pertama menurut ilmu kesehatan kulit masih empuk. Kulit masih empuk po. Kulit masih empuk. Kulit. Sebab kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim ketika dapat perintah sunat khitan itu lagi sholat menghadap Allah, datang suara dari atas, ya Ibrahim tohir nafsaka, Ibrahim sucikan dirimu, kamu belum suci. Sampai 3 kali suara itu datang, ternyata bukan dari setan, datang dari malaikat. Apa kata Allah? Ibrahim, kamu belum suci, itu ujung trompetmu belum dipotong. Ya Allah po, akhirnya Nabi Ibrahim disunatin. Zaman itu po belum ada silet, belum ada gunting, belum ada pisau, belum ada cutter. Yang ada cuman kampak doang, bekas menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim disunatin nama malaikat, ditibanin del putus. Umur Nabi Allah Ibrahim saat itu 80 tahun. 80 tahun po, kalau ukuran sekarang udah pada kakal. Maka perintah khitan itu diberanikan buat anak kita berani berkorban. Nih korban buat apa? Pertama berkorban buat agama. Ini penting buat pendidikan anak kita po. Nih saya mesen nama empo lebih deket sama anak. Bapak-bapak mah kurang telaten ngurusin anak. Coba dah lihat, tengah malam punya anak kecil nangis, yang bangun emak, bapak mah kagak bangun. Bocah bapaknya denger bocah nangis kesel banget babanya. Siapa nangis bocah itu? Gue injak bocah. Baba tuh beda po. Mama lagi enak-enak makan, ya Allah, anak kan nangis. Dia tinggal makanannya tuh mak. Dilihatin anaknya, ya Allah, anak gua, po dicebokin langsung.
Habis cebokin kelar langsung dilanjutin makannya. Nggak pakai cuci tangan lagi. Emak tuh, Masya Allah perjuangannya emak. Yang lebih dekat sama anak berarti emak. Ya Pok. Makanya emak-emak kalau kemana-mana nggak pernah lepas kecil, namanya tas kecil tuh nggak pernah lepas. Mulai sekarang gede batu, wah itu ada fungsinya. Kue talam, nganggur comot, kue pepek, buntel. Wah buat siapa yo? Anak, bener Bu. Nggak ada bapak-bapak kondangan ngantongin selampe. Buat membawa pisang kagak lah. Dia emang udah bawa pisang dari rumah laki kita. Nggak mungkin. Tuh emak, makanya emak luar biasa Bu. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Dan macam-macam sama emak. Tapi 10 anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak emak tuh ya anaknya pada hebat, pada berhasil, emak nggak dirawatin. Banyak kan Pok? Oh, makanya jangan macam-macam emak ngomongin emak. Masya Allah, emak tuh luar biasa. Kita meriang aja nih, meriang nih Pok, meriang. Ya Allah, ngerintih enak banget nyebut emak. Lagi ngerintih nih. Nyak. Buat obat udah buat kita itu. Tuh emak, Masya Allah, emak anaknya sakit aja emak pakai ngomong, Neng, lu jangan sakit, biar emak yang sakit. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Bapak nggak hebat lah, bapak kita juga hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Loh hebatan lagi bapak kita berarti ya. Masya Allah luar biasa. Tuh inilah perjuangan kita didik anak. Rasul bilang hakul walid liwaladihi salasun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Apa yang pertama? Ayyuh sina ismahu, kasih nama yang cakep. Namain anak umur berapa hari? Disunahkan umur 7 hari. Kasih nama diakekahin. Tuh namain anak yang cakep Pok. Tujuannya doa. Ada orang sekarang ngomong, "Bu, apa artinya sebuah nama Pak Ustaz?" Ya udah namain anakku kunyuk aja, saya kata gitu. Bener Bu? Nama doa. Makanya kita orang-orang Islam tuh namanya yang cakep-cakep, artinya maknanya bagus. Sesuai dari anjuran agama, anjuran Rasulullah, anjuran Quran. Namain anak Muhammad, Ahmad, depannya kan begitu suruh Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurraub, cakep tuh. Saya nggak mau nama-nama begitu Ustaz, kurang ngetren. Saya mau ngasih nama anak saya dari nama malaikat. Boleh lah, boleh. Rokib, Atid, Malik, Ridwan, bagus. Jangan Israel Po, jangan serem. Dulu aki-aki kejadian tuh ada. Aki-aki punya cucu namanya Israel. Lagi sekarat tuh aki-aki dicolek. Kong jangan mati dulu Kong, Israel mau nyampe lah, tambah kelenger. Padahal cucunya mau nengokin Po. Jangan nama malaikat, kurang bagus. Nama-nama nabi boleh, cakep, tafaulan, tabarukan, Muhammad, Ahmad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman. Kan bagus ya Po. Biasanya kita orang sini kan, orang Bojong Menteng ini kan kebanyakan Betawi. Biasanya ada cirinya orang Betawi. Namanya pada mangap semua. Ujungnya pada mangap, Rodiah. Mangap ujungnya tuh Romelah. Ya enggak, Marpuah, Komariah, Marhamah, Aminah, Nurfadilah. Mangap juga tuh. Iya, ada yang monyong, Jahroh. Ada. Guru Jahroh, maafin guru. Ya kan Betawi namanya Jahroh. Monyong ujungnya Asmaroh, Sapuroh, Maisaroh. Ada lagi yang nyengir, ada yang nyengir, Ripai, nyengir tuh. Mana orangnya? Nih Masya Allah, luar biasa Po, Betawi, cakep, namanya bagus. Ustaz saya ambil dari nama-nama di Quran boleh? Boleh, cuman artinya yang bagus dong. Mentang-mentang nama dari Al-Quran dia pakai, anaknya perempuan, dia namain Siti Khonas. Khonas dalam bahasa Indonesia kan artinya setan perempuan. Makanya itu bocah gedenya nguntel aja. Nih beda. Ustaz anak saya dari Quran juga ada. Namain anak saya dari Quran namanya si Tony. Nah, Tony kan ada di Quran Ustaz lah. Emang ada, itu tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim lah. Lempengan setan lagi. Ini nama yang cakep. Tujuannya doa.
Tuh. Yang kedua, apa kewajiban orang tua? Ayu adibahu, dididik dengan pendidikan agama. Nih yang penting po. Makanya emak lebih dekat sama anak, dari perut aja anak udah bisa kita didik. Anak dari perut kita nih, anak dari perut empok kan yang ngerasain bagaimana beranak. Ya Allah po, 4 bulan 10 hari aja kayak apa udah bocah itu dalam perut udah geletekan. Gutak kan udah nendang-nendang bocah. Mana tendangan kenceng, kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Nyundul-nyundul kayak sundulan Charles Puyol. Wah, emak tuh 4 bulan 10 hari udah keseksa lagi. 9 bulan tambah keseksa, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid. Tengkurap takut jomplang. Perjuangannya emak, masya Allah, bawa ke bidan, periksa, mules sakit, penyakit jadi satu. Allah emak, po emak tuh, emak ngapa sih po lagi ributnya bertiga nih pojokan. Emak po, mulai sakit, yuk dicari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, sakit banget bang. Lakinya nyaut, nyamperin dikit banget tuh ngomong laki kita, sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang orang laki mah po. Padahal mah yang ngerasain, Allah empok dah. Laki panik bini mau beranak, tapi sempat ngerokok. Diperiksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Tuh kalau pembukaan 3 aja, ya Allah rasanya kayak apa, pinggang pada pegel panas tuh pembukaan 3 doang. Kayak katanya po, maksud saya bunting. Keluar anak brol ke alam dunia. Baru keluar anak tuh keluar brol, emak sakit, perih, berlumur darah, ngomong emak sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Ya bu, enggak ada mama habis ngelahirin marah-marah. Anak aku keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu nih sialan, kagak po, sayang batu emak. Luar biasa tuh emak. Keluarkan tuh ada pendidikan anak lahir bu. Benar, apa pendidikannya? Islam ngajarin bayi baru lahir brol, sunnah diadzankan kuping kanan, iqomahkan kuping. Tuh, adzan. Suara itu po yang masuk ke kuping, panca indera berfungsi. Bayi itu fungsinya apa? Panca inderanya, mata belum bisa ngelihat, kulit belum bisa ngerasa, tapi yang berfungsi pertama kuping, telinga, maka diazankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Masuk tuh ilmu pelajaran buat anak kita, diazanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikenalin tentang apa? Ketuhanan, siapa Tuhannya. Makanya kuping masuk duluan, berfungsi duluan po. Kuping yang didengar media, sebelum dia dengar suara lagu-lagu yang lain, yang masuk ke kupingnya adalah lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikenalin ketuhanan, dikenalin tentang iman. Makanya anak-anak kita tuh diazanin komatin, cuman ngazaninnya jangan kencang-kencang. Mentang-mentang baru tumben punya anak, babanya kori, suaranya enak, lah ditompok depan kuping tuh bocah. Mana ajannya laga Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bocah pada biru bibirnya po. Lah gemeter lah, kena sawan, meriang, mati dah. Kaget, makanya pelan-pelan diazanin. Ilmu itu pendidikan. Apalagi sekarang nih anak-anak kita beda sama kita dulu bu. Ya zamannya lain udah. Sekarang anak kita rada ribet ngurusnya. Dulu mah kita mah orang dulu enak apaan po. Ya bu, belum terlalu banyak godaan, lingkungannya lain. Dulu kita orang tua galak tegas didik anak. Nonton layar tancap aja susah. Susah, buah-buah galak banget. Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Orang dulu tuh. Kita dulu dipelototin sama babanya takut, dipelototin doang takut. Bocah sekarang jangankan kita pelototin po, kita omelin tenggorokan babanya jelongok. Apa lo bang? Apa lo bang? Bocah sekarang tuh beda. Dulu mah, sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya ada di handphone. Semua kita di rumah pasti anak megang HP, emak megang HP, babanya megang HP. Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari gara-gara berantem, gara-gara HP. Anak berantem sama anak gara-gara
Ya po sekarang HP, bu ilaha illallah. Kenapa? Lingkungannya beda. Dulu tontonan kita kan masih kecil cuman Batman doang. Filmnya tuh TV-nya layar kaca, ya elah hitam putih layarnya po, dicas pakai aki. Filmnya main Batman doang. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Orang dari masih kecil begitu emang, bener bu? Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung, Batman, engkau idolaku Batman. Dulu. Sekarang anak kita bukan itu lagi tontonannya po, TikTok. Bener bu? Tontonannya udah lain, beda. Ya gaya-gaya anak-anak Korea aja ikutin, rambut aja merahin, pakai antingnya po, ngomongnya gaul banget. Wilah bener kalau ngomong gaul. Allah, woi, sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, nggak usah gitu keles. Ya ilah po, tuh bocah sekarang. Ya ditanya, udah makan deh, udah makan deh. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya ilah po, bocah sekarang lah. Kita bener nanya, udah makan deh, udah. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Udah lepret, udah kesel banget kita. Kenapa bu? Kenapa bu? Bener kan? Lah iya, sekarang ini peran orang tua itu hampir kalah dengan lingkungan, dengan medsos, bener? Maka pentingnya anak-anak kita ditanamin apa? Agamanya dulu biar mantep. Orang dulu kok anaknya banyak kok, hidup semua. Bener bu? Padahal kan zaman susah, anaknya 13. Bener bu? Emak kita, bapak kita, wela sabar buat beral zaman susah. Nih saya keluarga 13. Nenek tuh nyak anak muanya empuan po, saya doang laki dewek. Gua ilallah, sekarang ada tinggal 5 kali, 13 tinggal 5 sekarang. Karena mau makan leban susah, lu berebut masih kecil, ada yang keinjek atuh mati. Ini ada yang serakah banget tuh, kalau lodan makan mati juga. Jadi tinggal 5, tadi 13 jadi 5. Zaman susah po, masya Allah. Emak kita, bapak kita, tapi apa nggak pernah kecil hati ngurusin anak. Bener bu? Makan ya Allah po, nasi sekepel, anak banyak ribet. Emak pikirannya luar biasa, dia cari daun mengkudu, dia irisin mengkudu bang, sampai 3 bakul mengkudu. Itu nasi keurug sama mengkudu. Wah, berebut makan cetong banget, hidup sampai sekarang. Karena emang orang tua dulu ikhlas, bener po. Wah, makan daging aja susah kalau nggak ada yang mati. Ngikut tahlilan baru dah, angkanya babak ngomong, udah neng ngikut sana, no ayo ngikut bareng tahlilan, ntar pulang lu dapat besek. Tuh besek po, ngempet nungguin besek kita. Ya bu, dikasih ini, dikasih nih, tuh dalamnya daging sekepel. Anak banyak, sampai rumah tuh besek. Nih sini kata emak, lu jangan pada berebut, emak yang ngatur ya, lu yang gede ngalah, yang gede ngalah. Dia lo tinggalin, dia lo nih sini dah, jangan pada berebut ya, dikopetin dikit-dikit nih. Ini buat lo nih, buat lo ya Allah po, agak berasa daging, berasa kecap doang, masa kopetan. Pernah 3 bulan nggak ngerasain makan daging, nggak ada yang mati, nggak ada yang tahlil. Ada saya nanya yang bontot itu bah, emang nggak ada yang mati apa begitu? Nah, babak ngambil sorban dari depan pintu, ngomong aki-aki, ntar kali neng sore-sorean. Ya Allah, alhamdulillah habis maghrib ada aja yang mati. Marbot ketiban beduk di musola. Ya ilaha illallah, tahlil lagi makan daging. Padahal mah engkong banyak buat po piaraannya. Engkong kan dulu orang lu perimpen po, miara ayam dia piara tuh. Buat apa anda? Buat lebaran. Ntar kalau buat belanja aja jual tuh ayam ke pasar. Kita ayam banyak banget susah makan, dicari dulu kalau mau makan ayam mengkong. Sini lu gua ajak, nyok kali ada ayam yang rada-rada telo. Dicari kita bang ke belakang ke kandang itu. Nah ini nih tuh ayam nih, potong nih. Itu ayam yang udah jalan yang ngoget, yang berak kapuran udah bolnya. Nah ini potong, akhirnya dipotong makan juga. Enggak, sekarang enggak kena flu burung, sehat aja po. Hanya orang tua dulu anaknya bener didik, minimal lu bisa agama, bener bu? Tuh orang tua sekarang orang tua lu berpikirnya begitu. Tong, baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Baba lu cuman tamat SD, lu kudu sarjana. Tuh orang tua dulu, biarin ini baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah.
Mak, buah-buah kita tuh bong didik anak. Makanya pendidikan agama penting, masukin madrasah ngaji, yang penting sekolah umum boleh nggak apa-apa, tapi kan agama penting, bisa ngaji, baca Quran, ngaji lekar, anterin bocah, jangan sekolah doang. Sekolah doang guru, anak saya sekolah sini bayarnya berapa, SPP-nya berapa semua saya bayar, mari. Dah lu lepo, giliran ngaji lekar dah, ntar ngarepin malam Senin, malam Minggu perek. Malam Sabtu ngomong anak usah, jangan lupa anak-anak besoknya malam Senin bayaran, yang gede gocap, yang kecil 20. Tunggu-tungguin malam Senin po, udah girang banget. Hujan, bocah kagak ada yang datang, hujan. Ada yang rajin banget, yang atuh kita ajarin geblek banget, yang atuh udah nyender, yang ngiler, yang atuh nanya mulai mengalai pala puyeng, ditanya mulu. Sekali bayaran ngomong, nih pak guru nih saya bayaran dari emak saya, katanya uang minyak. Dua, ini uang minyak, emang yang ngajar Pak Romak, uang minyak. Bener po. Ya Allah, didik anak kita biar bisa baca Al-Quran. Anak kita harus lebih hebat dari kita. Bener bu? Kita kepengen punya anak yang soleh, itu doang. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua. Karena udah dijual ngakunya belum. Bocah pinter tuh. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyak kan, adenya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Akhirnya lama-lama kuburan engkong aja jual. PA juga, buatan pinter jadi PA. Bener bu? Tapi kita kepengen punya anak yang soleh. Anak soleh itu ingat doain kita buat orang tua. Makanya po bu, jangan diharap anak kita bakal doain kita kalau sekarang kita nggak doain orang tua. Hanya mak bapak kita doain, kalau habis malam Jumat tuh kita bacain Yasin, kirimin doa. Ntar kita juga sama, anak-anak kita ingat nama kita ketika udah nggak ada. Anak yang soleh paham. Makanya orang dulu saking banyak anaknya po, ada yang ketliwer. Semuanya udah pada diongkosin, ada yang bontot, emang udah tua lagi nang ya elah tong ya ji neng gua nggak bisa ngapa-ngapain udah ini gua, lu jangan sekolah udah nggak kuat biaya gua tuh. Tapi nggak kuat biaya, orang tua dulu ngajarin agama. Makanya anak biar banyak banget po, sisain satu yang bego, sisain satu bego tapi bener, daripada pinter kagak bener. Mendingan bego bener. Dibeliin motor dia kagak mau, jalan-jalan ke mall dia kagak mau. Kan temennya ngomong, bego lu, dibeliin motor kagak mau buah-buah lu. Nggak apa-apa biarin gua mak. Ya enggak bego-bego, yang penting kalau disuruh emak gua nurut. Dia suruh ke warung gua berangkat. Tuh bocah bego tapi bener po. Emaknya sakit perut dia borain balsem, ya Allah depan belakang bola po, sampai kepanasan emaknya. Emak nyampe teriak, panas neng, panas neng, panas. Emak panas mak, iya, diambilin payung sama dia. Bocah bego. Pas emaknya lagi sekarat, si bego yang ngaji. Daripada yang pinter di Amerika kagak pada pulang, agama kagak pada bisa, baca Quran gak bisa, yang di Jepang di luar negeri po, anak yang bego datang ngajiin lagi sekarat Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tuh si bego. Bener po? Daripada yang pinter datang nggak bisa baca apa-apa, diem aja disuruh no baca, malu lagi sekarat, nggak bisa mang, saya nggak bisa apa-apa ini. Udah pakai terjemah Yasin. Yasin tulisannya A-nya banyak, I-nya banyak, pakai Latin. Ya Asin, ya Asin. Lah, emaknya lagi sekarat sampai mendelik. Emaknya ngomong tambahin air. Ya kira sayur kali. Bener bu? Nih pentingnya kita didik anak kita harus lebih hebat dari kita po. Anak kita otaknya boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Tuh ada istilah begitu. Bu, masukin ke madrasah jangan alergi anak kita. Ustaz, anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apaan? Nah jadi orang, masa jadi kebo. Ngomong madrasah aja udah kagak bangga, madu rasa. Bener po? Padahal agama lebih kuat, imannya mantepin, akidahnya mantepin, selamat. Kita meninggal dunia, anak kita yang dapat kirimin pahala buat kita. Alhamdulillah.
Anak yang soleh inget po, mati bapaknya dibikinin haul, emaknya kagak udah meninggal dibikinin haul, didoain. Ada bocah kampung saya, emang bocah PA juga itu po, babanya mati tahlil malam pertama sampai malam ke-7, malam ke-6 udah ngeluh aja, masa ya Allah puyeng banget pala ini, ya begadang mulu tiap malam nungguin aki-aki ini tahlilan, ya Allah kepala puyeng banget ini, mana ngaji banyak lah itu orang pengajian, ya Allah mana besok malam ke-7 ini ongkos dari mana buat malam ke-7 belum kelihatan gitu. Lagian aki-aki pakai mati jatuh gitu. Saya omelin, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa tahun digadangin sama emak bapak lu? Bener bu? Bapak kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, berangkat gelap pulang gelap nyari nafkah, kaya kagak utang numpuk, dia bela-belain taunya bawa duit pulang ke rumah buat anak buat bini. Bener po? Tuh babak perjuangannya, sehebat-hebatnya emak ada capeknya juga. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja, emak udah capek udah sengkleh. Ya Allah udah ngantuk banget ini bang, bocah apa urusin ini bantuin gua, ya Allah udah ngantuk banget ini, masih melek aja nih bocah. Lu apa orang laki akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar tidur. Bapak emang akalnya banyak po, yang ngempet pojokan jendela sambil nongkrong. Bininya ngomong, tidur neng ada anjing di samping tuh. Tidur ya, tidur tayang, tidur sayang, ntar kalau kagak tidur digigit, tidur ya tayang. Akhirnya tuh bocah ketakutan tidur, padahal babanya dianjing-anjingin po. Segitunya orang laki siap dianjing-anjingin. Masya Allah, luar biasa perjuangan orang tua kita. Kita kepengen po anak-anak kita anak yang soleh, didik dari sekarang. Emak lebih dekat dominan kepada anak. Kenapa? 75% pendidikan banyak dari emak, 25% dari bapak. Kalau emaknya baik, insya Allah akan menjadi anak-anak kita anak yang baik. Amin, amin. Kita kepengen po anak-anak kita itu ingat sama kita itu doang. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah, amanah menyia-nyiakan amanah, khianat dosa besar. Orang tua anak bisa membawa orang tua masuk ke dalam surga, anak juga bisa membawa orang tua masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau sudah dikasih nama, dididik dengan pendidikan agama yang bagus, udah jadi orang, udah cukup umur, Rasul bilang ayyuzawijahu, kewajiban orang tua yang ketiga adalah menikahkan anaknya. Ketika sudah dinikahkan, kalau punya anak cewek diserahkan kepada cowoknya, suaminya, udah diijab kabulkan di situ, udah diberikan semua mandat buat apa? Buat pindah. Tanggung jawabnya bukan kita lagi, tapi tanggung jawab adalah seorang suaminya. Bu, nih abang Rifai punya anak. Anak keberapa ini bang? Anak ke-1 Azam Syauki, kedua, ini udah kedua dari pos 2, dari pos 2, pos 1 iya. Emang ada apanya pos-posan begitu bu? Dari kedua, luar biasa nih anak. Berapa banyak kita ngidamin berumah tangga pengen punya anak? Banyak po berumah tangga orang 15 tahun teman saya enggak punya anak, padahal pengen banget punya anak. Ada yang baru nikah 2 bulan udah beranak, kan PA. Bener po? Anak itu amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat dosa besar. Ini khitan, berkorban anak kita agar supaya apa? Disunatin, dipotong, mengucurkan darah, berkorban, diajarkan buat agama kita. Jangan sampai agama kita, ya enggak bu, diteruskan oleh anak-anak kita, anak-anak yang tidak baik. Kita pengen generasi anak kita jadi anak yang solihin dan solihat. Sekarang udah enak, pendidikan anak sudah banyak, di mana-mana pendidikan banyak, sekolah-sekolah sudah banyak, tinggal kita mengarahkannya. Apa nih bocah bakatnya? Ustadz, anak saya dari masih kecil mainnya pestol-pestolan mulu. Ayo, jadi polisi ABRI, tanamin agama lebih dulu. Insya Allah jadi anak yang jadi ABRI, polisi yang beriman, ngerti agama. Pak Ustadz, anak saya dari masih kecil mainnya kapal-kapalan mulu, pilot. Ntar gedenya jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Anak saya dari masih kecil tadi mainnya lain, dia main apa? Main suntik-suntikan mulu. Dokter, insya Allah ntar gedenya jadi dokter yang beriman. Anak saya dari masih kecil bagaimana tadi? Korengan mulu. Ya dokter juga dia, kan dokter demen korengan ya po.
Makanya insya Allah jadi dokter beriman ngerti agama, jadi polisi beriman yang ngerti agama, jadi sarjana agama yang ngerti agama. Insya Allah anak-anak kita bakal menimbulkan bahagia. Berapa bangga kita po anak kita jadi orang, bener? Ada kebanggaan anak kita lebih dari kita, bangga, ya Allah anak gua pinter banget, ya bu, ya bu. Anak sayang banget emak tuh anak baru lahir aja dicanyiin emak, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal babanya tukang ojek. Enggak ngapa-ngapa po, biar tukang ojek tetap anak raja, raja ojek. Bener kan? Insya Allah. Kenapa? Jadi orang pengusaha yang sukses. Alhamdulillah. Agama tanamin po, ngaji anak kita. Yang malam emaknya ngaji, insya Allah anak doyan ngaji. Kalau babanya doyan ngaji, anak bisa ngaji. Jangan jadi calo kita orang tua. Tong maghrib buruan ke masjid, babanya kagak. Bener kan? Tong maghrib no ke musola, emaknya kagak, babanya kagak. Berarti itu emak bapak calo. Itu calo begitu, calo. Calo begitu. Calo. Calo begitu. Calo. Calo kan begitu, po. Bekasi orang pada naik ke Bekasi, dia mah di situ-situ juga. Jangan sampai kita jadi orang tua yang calo. Kita kepengen menyontohkan anak-anak kita, ya enggak, madrasatul ula, ibu dan bapak dalam rumah tangga. Umur 1 tahun sampai 5 tahun, jadikan anak kita seperti anak raja. Minta apa turutin. 1 sampai 5 tahun, ini konsep Sayyidina Ali. 1 sampai 5 tahun, ayo jadikan mereka anak-anak seperti anak raja, dimanja. Pengen apa neng? Pengen apa tayang? Beli apa? Nggak aja tayang. Otok. Beli ini. Jadikan dia seperti anak raja. Ketika sudah 5 tahun, beranjak ke 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah 7 tahun, 8 tahun ke sana sampai 10 tahun, didiklah dia seperti pendidikan tentara. Artinya apa? Tegas. Neng, tong sekolah. Neng, sholat. Nggak boleh begini. Diajarkan tegas buat anak-anak kita. Tapi kalau sudah umur dari 11 tahun, 12 tahun ke arah sana, jadikanlah dia seperti teman. Ajak ngobrol. Nggak perlu dibentak lagi, nggak perlu diomel-omelin lagi. Ada masalah dikit tanya, ada apa sayang? Ngomong dong, ya. Ya, kalau ada sesuatu yang nggak baik, ngobrol. Diajak curhat, jadikan mereka sebagai teman kita. Insya Allah konsep pendidikan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali akan kita jalankan dan menjadi anak-anak yang baik. Ya bu, berapa banyak sekarang ya enggak KDRT, ya enggak kekerasan anak sekolah. Kenapa banyak anak yang dipukulin? Kenapa? Karena kurang ada pendekatan kepada anak-anak kita. Agamanya dangkal. Sekarang kita lihat po, gaya-gaya pakaiannya. Jangan sampai ketiru bocah begitu. Rambut merah kayak Belanda jonggol. Dicat tuh rambut. Manggil nyaknya bokap, manggil emaknya nyokap, manggil baba bokap. Bokap nyokap. Disingkat jadi bonyok. Bener po? Pergaulannya kagak bener. Filternya tidak lain adalah orang tua. Rokok itu ada filternya, enak, bagus. Ya bu, ada filter. Sama anak adalah filternya ibu dan bapaknya. Insya Allah lingkungan mempengaruhi juga. Lingkungan mengaruhi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita ya enggak, jangan sampai tertinggal dengan anak-anak yang lain. Kita kepengen ayo jadi orang tua yang bijaksana, jadi pendidik, jadi guru, dan bahkan kita bisa mengayomi anak-anak kita. Khitan Allah jadikan sebagai dasar buat anak kita berubah akhlaknya, adabnya, akidahnya biar kuat, agamanya biar mantap, sehingga anak-anak kita selalu menjadi qurratu a'yun buat kita. Kita kepengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Karena anak adalah merupakan titipan. Titipan harus dijaga baik-baik. Titipan kudu dijaga baik-baik. Ustaz Tile, saya nitip motor ya. Dia begitu yang nitip. Terus yang dititip ke saya motornya, pas dia pulang motor pada penyok. Bener bu? Bener? Motor penyok, bannya hilang, bempernya hancur. Yang nitip kira-kira marah nggak? Marah. Begitu juga Allah titip anak kita 3 di rumah, 4 di rumah. Yang satu mabok, yang satu judi, yang satu ngerampok. Kira-kira yang nitip marah nggak?
marah. Maka ada orang tua mau masuk ke dalam surga tidak jadi lantaran ada anak yang menjadi penyebabnya. Dia ahli ibadah, emak bapaknya doyan ngaji ibadahnya, tapi anak ditelantarkan. Ketika di sidang di akhirat ada anak yang mau masuk ke dalam neraka, protes kepada Allah, ya Rob, saya minta keadilan. Dulu saya memang nggak diajarkan ngaji, nggak diajarkan ibadah, nggak diajarkan ilmu, tapi orang tua saya lihat enak-enakan ngaji, saya mabuk didiemin saja, nggak pernah dididik, nggak dikasih ajaran agama. Saya tuntut ya Rob orang tua yang model begitu, yang tadinya emak bapaknya mau masuk surga, nggak jadi, ditarik oleh Allah, dipindahkan ke neraka. Naudzubillah min. Yuk hati-hati bu, hati-hati, 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 hati-hati. Insya Allah ini Bang Rifai hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kita hari ini telah mengundang. Ini yang disebut walimatul khitan. Walimah memberikan satu makanan, walaupun ya enggak, wa aulim walau bisyatin, berwalimahlah kalian walaupun cuma 1 ekor kambing. Hari ini dibuktiin sama beliau Bang Rifai, syukur kepada Allah, terima kasih kepada kita. Hari ini membawa berkah luar biasa. Kita bersama kumpul bareng mendoakan putra-putra beliau, putra beliau, dan kita semua mendoakan putra-putri kita. Insya Allah doa-doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wali walidaina. Amin. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, kita telah berada di pertengahan bulan Rajab ya Bu, ya Bu. Insyaallah tanggal 17 18 besok itu masuk 27 Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dalam hitungan bulan kita mau ketemu bulan Ramadan. Dari sekarang siapkan diri, sucikan hati, bersihkan jiwa, ya nggak kerasa. Tahu-tahu kayaknya kemarin baru puasa, udah puasa lagi, ya Po. Kayaknya baru kemarin roahan, sekarang udah roahan lagi. Bener, itulah waktu Bu, bener. Itu namanya baru kita merasakan, tidak merasakan waktu. Kadang ada orang, ya nggak, puasa kagak. Ya Po, puasa kagak, terawih kagak, lebaran kurang seminggu pakai ngomong agak berasa ya, tahu-tahu mau lebaran aja kuan lo kagak puasa. Kita yang puasa berasa buat siang ya Po, apalagi kalau baru pertama puasa, gua jam 3 sore udah pada oleng kita, mata udah putih semua, yang hitam di pinggiran lo oleng udah kita, haus lapar, nggak mau datang ke dapur ngiat sunlight kayak sirup marjan, berengan mata. Ada kecoa di pinggiran pintu, bila kita kata korma. Orang udah kagak jelas. Makanya puasa itu emang kita mudah-mudahan Allah kasih sehat. Amin. Bisa ketemu bulan Ramadan, bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, dan insya Allah apa yang kita niatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami berjumpa kepada Ramadan. Rasulullah selalu berdoa ketika masuk bulan Rajab. Itu doanya. Walaupun udah Rasulullah udah jadi nabi, dijamin masuk surga, tapi Rasulullah masih pengen berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu selalu yang dibaca oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat jamaah, saya nggak sendiri tapi rombongan tadi kemari lagi mau bikin iklan Po, bikin iklan dikit ya. Saya kemari bawa produk, namanya produk madu. No, ada standnya Bu, no madu. Mereknya madu Bang Tile.
Itu madu murni, nggak ada campuran sama sekali, dari Sumatera. Saya kemari bukan jualan, tapi ngajak ibu-ibu biar pada beli. Sama aja ya. Tapi ibu beli madu itu bukan buat saya nanti. Saya lagi ada hajat di depan rumah, ada 3.000 meter, saya lagi bebasin, saya cicil buat pesantren. Jadi ibu beli itu ntar uangnya bisa nyicil buat pembelian lahan ya po. Di sana ada ukurannya macam-macam. Ayah Haji Roma Irama udah langganan, alhamdulillah beli madu ini. Para artis juga udah banyak ya, silakan po. Ada mereknya madu Bang Tile. No, yang punya duit beli, yang kagak punya duit boleh minjem sama temennya. Ya kalau bawa duit kagak, minjem malu, cincin gelang boleh taruh di sono ya po. Dah itu aja, silakan nanti kalau yang mau beli silakan beli. Dari saya mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan karena udah waktu sore dikit lagi asar ya po. Saya juga harus berangkat lagi dari sini. Doain saya biar gemuk, biar sehat. Ya kalau gemuk bukan atile jadi tole ya ini dah. Ya kita mudah-mudahan para sehat, panjang umur, berkah semua, amin ya robbal alamin. Dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.